Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen dan guru pamong yang saya hormati. Nama saya Yudit Eko Krismayot, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 pada bidang studi Teknik Ketenaga Listrikan Kampus Universitas Negeri Padang. Pada hari ini Senin tanggal 6 Desember tahun 2021 akan melaksanakan UKIN pada kelas 11 Teknik Otomasi Industri dengan KD 3.7 dan 4.7 dengan materi pokok time delay. Terima kasih atas perhatian Bapak, kritik dan saran saya harapkan demi pembelajaran yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, kita ketemu lagi dalam pembelajaran kita selanjutnya yang masih mata pelajaran SKE, sistem kontrol, kendali, elektromekanik dan elektronik. Ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu. Mohon dipimpin ngomongnya. Sebelum berdoa mulai. Berdoa sebelum ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai kita terlebih dahulu ya. Rian Saputra, Bentar, Anwar, Ferianto, Wendy, Mustaqim, Fikri, Wan, jadi jalan, Dery, jadi jalan, Indra, jadi jalan Pak. Ya, ada beberapa orang sedang dalam perjalanan. Semoga mereka segera masuk ke kelas kita dan mengikuti pembelajaran hari ini. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Allah SWT. Kenapa? Karena Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, dapat hadir di ruangan tercinta ini. Cinta tak cinta, yang penting kita hadir. Ya, pelajaran yang diberikan harus kita cintai. Tak cinta, tak sayang, akhirnya tak tahu. Tahu dulu atau sayang dulu? Kalau kalian dengan orang cinta tuh tahu dulu atau sayang dulu? Atau dengan cewek lah misalnya, langsung tiba-tiba sayang, kita tahu dulu, ya baru kita bisa sayang. Ya, macam mana kita nak sayang dengan pelajaran ini, cinta dengan pelajaran ini, hobi dengan pelajaran ini kalau tidak tahu, ya itu termasuk motivasi kita, ya agar kita mencintai pekerjaan kita harus tahu apa yang kita kerjakan. Agar kita mencintai pembelajaran kita harus tahu apa yang mau kita pelajari. Ya. Sebelumnya kita sudah membahas relay, kontaktor, yang bahkan kita sudah praktek. Siapa masih ingat? Relay apa? Ada masih ingat? Relay itu apa? Review sedikit. Ya. Review sedikit. Relay itu saklar. Saklar yang bagaimana? Saklar kemarin kan ketika kita mempelajari itu Bapak cuma ngasih tunjuk gambar ini aja. Ya. Gambar apa kemarin ya? Ini review ya, cuman ulang saja. Ini lambang apa? Lambang kontak. Ya. Baik bicara saklar, bicara relay, bicara kontaktor, pasti ada ini. Diulang sedikit. Ya. Ada kontak. Kapan kontak ini bekerja? Itu ditentukan simbol yang mengikutinya. Ya. Untuk kawan-kawan yang lain yang kemarin tidak hadir, ya. Ulang. Kalau seandainya Bapak pikir seperti ini, jadi apa dia kemarin? Saklar. Kalau Bapak pikir seperti ini, Pusbatan. Kalau Bapak buat seperti ini, Tor. Kalau seperti ini, MCB. Ya. Kalau buat seperti ini,
bisa relay, bisa kontaktor. Kenapa? Karena kita tahu ini adalah oil. Yang ini kontak. Berarti kontak ini bekerja dipengaruhi oil. Yang mempengaruhi oil apa? Yang mempengaruhi coil apa? Dia jadi magnet atau tidaknya? Listrik. Akhirnya dia menjadi elektromagnet. Maka dia kategori saklar elektromagnet. Relay, kontaktor masuk kategori saklar elektromagnetik. Ya, ini yang akan kita lalui hari ini. Pertama kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Ini dia. Ya. Pertama, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis relay. Relay atau time delay. Peserta didik dapat menjelaskan komponen. Peserta didik dapat memahami cara kerja, kemudian dapat menganalisa. Maka di sini kita punya dua KD, ya. KD 3.7, yang ini KD 4.7. Yang ini teorinya, yang ini prakteknya. Hari ini sekali dua kita kerjakan, ya. Ada teorinya sedikit, ya, karena TDR ini tak berat, karena kita sudah belajar relay dan kontaktor, maka TDR masih kategori relay. Ya, cuman ada kata tunggal, tambah time saja sedikit, ya. Kemudian nanti kita melakukan diskusi, ya, ada sedikit masalah, kalian diskusikan, ya, bisa menemukan jawaban di situ, bisa kalian mengumpulkan pernyataan atau kritikan apa saja, ya. Kemudian baru kita masuk ke materi pembelajaran, ya, menanggapi hasil diskusi kita. Kemudian baru nanti kita praktek. Ada KPD sudah ada, ya, KPD sudah ada. Kemudian baru membuat kesimpulan. Apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini, itu disimpulkan. Ya, nanti masing-masing kelompok menjelaskan, ya, atau menyampaikan kesimpulan apa yang didapat hari ini. Nah, ini yang kita lalui untuk materi hari ini. Ada pertanyaan sebelum masuk ke materi? Tidak ada? Atau masalah relay, kontaktor yang dulu masih ada yang belum paham cara kerja, ya? Karena syaratnya masuk ke sini itu relay dan kontaktor sudah paham. Ya. Kalau itu masih bermasalah, bahaya. Berarti kita loncat tangga terlalu tinggi. Ya. Nanti akhirnya tak mana itu turun. Betul tak? Bingung nak turun. Mana kemarin perginya gitu. Oke, sebelum masuk ke materi, ya, ada sedikit deskripsi, ya, ada sedikit narasi. Ya, ada sedikit narasi yang akan kita jadikan sumber atau dasar kita melakukan diskusi nanti, ya. Dalam sistem kontrol dengan langkah berurutan dan beraturan, bahkan bergantian, banyak pekerjaan peralatan yang pekerjaannya saling berkaitan. Maksudnya apa? Di industri itu banyak peralatan yang pekerjaan itu kadang mereka berurutan, ya, habis ini harus ini, atau kadang bergantian, tak. Ya. Setiap urutan perubahan langkah pekerjaan kontrol perpindahannya memerlukan jeda waktu agar mesin-mesin tidak berebutan dan bentrok saat perintah input telah masuk. Maksudnya Pak, ini baru datang, ya, jadi dibutuhkan jeda waktu, ya, tidak langsung tetap langsung. Ini belum kembali, ya, belum kembali tapi sudah datang perintah yang baru, ya, atau kebetulan yang namanya listrik ini kan cepat kerjanya, ya, tak aja connect aja inputnya. Ya, walaupun sedang kerja tapi sudah masuk juga, dia langsung gerak juga. Apalagi dalam sistem pneumatik, ya. Nah, itu diperlukan jeda waktu. Begitu juga misalnya dalam sistem sumber tenaga listrik antara PLN dan genset yang sering terjadi di negeri kita atau juga di daerah kita atau di sekolah kita juga ada. Ya, bahkan di hotel, di swalayan ketika mati lampu, ya, itu pasti apa? Menghidupkan menggunakan genset. Ketika genset hidup itu ada jeda waktunya juga, ya. Ada dibutuhkan timer untuk perpindahan dari sumber genset menggunakan sumber PLN atau sumber PLN atau sumber genset, ya. Karena ketika nanti PLN sudah hidup, otomatis ada lagi dipindahkan lagi, gensetnya otomatis mati, PLN-nya yang masuk. Nah, pertanyaannya, apakah komponen yang dibutuhkan untuk memberikan tunda waktu atau jeda pada sebuah peralatan kontrol ini yang menjadi
pertanyaan kita, menjadi masalah kita yang akan kita bahas. Ya. Nah, kemudian bagaimana peralatan tersebut bekerja dalam sebuah sistem kontrol. Nah, ini yang menjadi permasalahan kita hari ini. Ini yang akan kalian cari solusinya. Ya. Di depan kita sudah ada. Ya. Jadi apa tadi jawabannya? Kita butuh timer. Ya. Ada komponen yang namanya TDR. Ya. Delay. Ini jawaban untuk yang pertama. Untuk yang kedua, bagaimana peralatan tersebut bekerja dalam sebuah sistem kontrol? Itu tugas kalian setelah ini. Ya. Ini Bapak kasih. Kalian boleh buka HP. Bapak kasih sampai 7 menit. Itu cari jawaban untuk yang nomor 2. Nah, nanti jawabannya kita diskusikan, kita kembangkan, ya. Kita cari pembenarannya, baru nanti kita lanjut ke materi. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak. Jadi Bapak kasih dulu satu beserta videonya. Nanti pertanyaannya tulis di atasnya ya. Kalau bekerja nanti tinggal temponya jadi ya single full double swing single input 20 ke 6 Jadi on delay enggak itu kan on delay itu. Kalau taruh poinnya berapa? Dari mana 5 detik, ya kan? Setelah 5 detik barulah anak kontak dari mana bekerja. Gitu ya. Kira ada di situ. Pak, yang ini off gini apa on ini? Ada di situ biasanya. Di atasnya. Udah ada kondisi. Jangan juga on diri off diri ini Pak. Kalau sebagian ada juga memang tulisannya dia. Kondisi. Tapi kalau H3BA ini kondisi biasanya. Oh ini itu Pak. Kalau ini lain ya H3 ini. Nah, ini ada dalam pembahasan kita nanti. Di H3CR ini dia punya 5 pilihan. Ya, bahkan bisa jadi flip flop ya. Sama. Ini kondisi. Ya, ini mana tiga ya? Jadi kan pertanyaan yang kalian tahu tadi, jadi kan pertanyaan. Coba. Itu ada angkanya. Iya kan. Sama nih lihat. Jadi yang bekerja yang ditunda atau yang dijedakan oleh timer itu waktu di dalam TDR itu bukan koilnya ya, tapi anak kontaknya. Jadi gimana? Sama Pak. Sama. Fikri? Sama. Anwar mana? Anwar dapat? Pertanyaan? Ya? Pertanyaan dari Anwar apa? Terhadap apa yang kamu lihat itu? Oh, ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Kalau tak ada pertanyaan berarti tidak paham semua. Oke. Bagaimana cara mencari NO dan NC pada TDR? Bagaimana mencari NO dan NC? Oke, kita catat dulu. Bagaimana mencari NO dan NC? Itu dari Fikri.
Dari Ferianto. Bagaimana cara mengatur waktu jeda pada pembimbing ini? Bagaimana caranya nyeting waktu jedanya ya? Waktu jeda Cara hidup dan mati. menentukan waktunya itu. Menentukan waktunya. Ya. Bagaimana menentukan ini NC atau NO ya, kemudian bagaimana menentukan atau menyeting waktu jeda dalam sebuah TDR. 3 pertanyaannya saja kita ambil ya. 3 pertanyaan kita ambil. Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Pertanyaan nomor 1. Bagaimana menentukan NO atau NC kontaknya? Oke, bagus. Bisa menggunakan multimeter. Ada cara lain selain itu? Baca gambar, Pak. Baca gambar. Di sini langsung ada gambarnya. Ya, langsung ada gambarnya. Yang mana yang ada hubungan langsung dengan nomor sekian dengan nomor sekian. Ya, berarti 2, betul. Dengan menggunakan multi, dengan menggunakan baca gambar. Tapi kalau mau tahu dia itu bagus atau tidak sebelum dikasih sumber pakai apa? Pakai test pen. Itu sumber. Dengan apa? Dengan apa? Mau menentukan dia ini bagus atau tidak, tapi sebelum diberi sumber listrik, bekerja atau tidak, kontak ini bagus atau tidak, terhubung atau tidak, yang NO betul-betul NO tidak, atau yang NC dia terhubung atau tidak. Nah, itu dengan apa cara menentukannya? Dengan multi. Ya, penggunaan alat ukur tak boleh sembarangan. Ada tata caranya. Pun udah tahu misalnya kita ada pilih ranking AC misalnya, itu pun tidak harus langsung kita cocokkan. Ya, ada lagi AC itu pilihannya yang mau kita ukur masih di bawah rank dia atau tidak. Yang mau kita ukur 380, kita pilih yang di 250. Ah udah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun kepada multitest. Tinggal tim kubur telah meninggal dunia. Di sini akibat ulah tangan manusia yang tidak merasa berdosa. Bisa beri kan? Ya? Ya bisa masuk sinetron. Ya, mati gara-gara merusakkan atau pembalasan dendam multimeter ya. Hanya TV. Ya, sekarang bapak untung di rumah tak ada TV. Ya, dia tak bisa gila gara-gara sinetron saya gitu aja. Kadang judul filmnya kita dah tahu jalan cerita ya. Betul tak? Ya. Tukang kredit mati tersiksa hingga masuk. Jadi tak perlu nonton pun kita dah tahu. Ya. Jadi jahat mati kayak gini. Nah, ya. Jadi sinopsis itu udah jadi judul film sekarang. Pembunuhan. Oke. Kemudian bagaimana cara menentukan waktu, nyeting waktunya? Ya di sini langsung ada ya. Ada. Mungkin lain-lain di tangan kalian beda-beda bang. Tapi di situ nanti ada potensio di situ. Kita tinggal putar. Ada yang khusus untuk menit, detik, menit, jam. Kemudian yang sebelah sini ada khusus untuk dia ini mau rank angkanya, mau mulai 0 sampai 5 kah, atau 1, 2, 3, 4, 5, atau berjarak 0, 5, atau 2, 4, 6, sampai 10. Ada juga yang modelnya nanti kalau kita putar 0, 0,1, 0,2, jadi detiknya lebih sedikit ya. Nah nanti itu kapan ditentukan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, sudah terjawab? Kalau sudah terjawab kita masuk ke materi kita. Materi kita tak banyak. Ya. Kenapa tidak banyak? Karena relay tidak perlu kita jelaskan lagi. Sementara cara kerja dia dengan relay sama. Hanya saja kontaknya berbeda. Nah, beda di jeda waktu aja. Ya, jadi kita langsung masuk saja ke bagian F5. Pengertian, ya. Jadi relay adalah salah satu komponen sistem mulai bekerja berdasarkan waktu, ya, pengaturan. Berarti ada setting. Bahasanya setting. Jangan kan ini komputer, HP, ya. Semuanya bisa disetting. Bahkan kendaraan bermotor bisa disetting. Gasnya, minyaknya, apa semua bisa disetting, ya. Selagi di sebuah sistem, itu kan sistem itu, ya. Beberapa perangkat dijadi untuk suatu pekerjaan tertentu itu namanya sistem, ya. Jadi dia adalah sebuah komponen kendali yang bekerja berdasarkan pengaturan waktu, ya. Jadi berfungsi mengatur waktu aktif. Dia yang disettingnya itu saja. Kapan aktif, kapan tidak aktif. Jadi kalau analog dengan digital tapi masuk dalam kategori elektrik, berarti
relay ini hidup kalau ada sumber listrik, ya. Kalau masalah di analog dan digital ini, cuma itu hanya perbedaan tampilan angkanya, ya. Kalau analog ini dia angkanya, kalau digital ya ada tampilan digital. Tapi mereka hidup kalau ada listrik, maka dibilang relay waktu elektrik. Kemudian baru ada yang namanya relay waktu mekanik, ya. Relay waktu mekanik. Dia awalnya sama seperti ini, ya. Dia juga bisa dikasih sumber, tapi ketika sumber listrik mati, dia tetap bisa bekerja melanjutkan pekerjaan yang sudah disetting. Misal dia disetting jam 7 nanti, misal hidup, tiba-tiba lampu mati, ya. Tiba-tiba lampu mati, dia ada baterai sendiri di dalam, ya. Tetap dilanjutkan perintah itu. Tapi kalau relay yang atas, yang elektrik, kalau seandainya mati lampu, itu misalnya setting 1 jam nih, mati lampu, kemudian hidup lagi, dia ngulang dari kondisi awal, tidak melanjutkan pekerjaan yang diperintahkan 1 jam tadi, diulang lagi dari awal. Kalau tadi misalnya mati tinggal 2 menit lagi perintahnya, berarti dia diulang, ya. Padahal 2 menit lagi dia bekerja, karena mati lampu kemudian hidup lagi, yang ulang lagi dari awal. Itu saja perbedaannya, ya. Mekanik dengan elektrik. Ini contohnya. Yang ini biasanya banyak di Relay mekanik, Pak. relay mekanik. Jadi dia punya ini kontak-kontak nih, maksud itu setting waktunya 360. Jadi kita misal dalam 24 jam dalam 1 minggu bisa kita setting, misal lampu itu hidup jam 10 malam mati jam 5 pagi selama 1 minggu, bisa disetting langsung. Biasanya juga banyak di lampu-lampu jalan, ya, lampu jalan. Tapi kalau sekarang kan fleksibel, lampu jalan pakai apa? Sensor aja. Sensor apa? Sensor cahaya. Apa namanya? Fotosel. LDR, ya. Live detection resist. Itu pakai itu aja. Ya, itu cuma mempengaruhi resistornya saja, resistansinya. Jadi ketika matahari terbenam, maka resistansi semakin kecil, akhirnya harus mengalir, ya, lampu itu. Tapi ketika mataharinya besar, cahayanya besar ditangkap dia, tahanan semakin besar, akhirnya dia menghambat arus yang mengalir dalam rangka, akhirnya harus putus, lampu mati. Sekarang orang pakai itu, pakai timer lagi, ya. Listrik kerja yang sudah kita jelaskan tadi, ya. Listrik kerja secara tak langsung sama seperti relay, ya, sama seperti relay, ya, sama persis seperti relay. Dia ada ini, apa ini? Dia ada koil, ya, dia ada koil. Kemudian dia punya kontak, ya, kontaknya SPDT, ya, 1 kontak, ya, 2 pilihan, 1, 2 pilihannya. Yang di tangan kalian itu SPDT kali 2, jadi ada 2 SPDT, ya, ada 2 SPDT. Berarti DPDT jadinya, ya, 2 single, 2 kontak punya 2 pilihan, ya, untuk relay kita. Cuman untuk relay, untuk timer TDR, dia ditambahkan kode ini. Banyak, ada orang yang kodenya ini, ya, ada yang kodenya bulat, di tengahnya dikasih huruf T. Ini seperti itu. Ada yang cuma X-nya saja, ya, itu membedakan dia dengan relay dan kontaktor. Artinya apa, ya? Artinya ketika dia dialiri arus listrik, ya, kontak yang dia miliki akan bekerja apabila T-nya ini terpenuhi. Ya. Kalau dia on delay, ya, maka ketika waktunya terpenuhi, ya, kalau kita dibawa dia ke simbol pulsa, ya, gambar pulsa, ya, ini untuk tombol, ini untuk dia. Jadi ketika tombol dihidupkan, ini tombol yang tekan tombol 1, 0. Ini untuk 01. Ini 01. Ketika tombol dihidupkan, itu bersamaan, ya. Itu koilnya dapat sumber. Dapat sumber, kemudian di sini ada di sini ada waktu terakhir. Misal waktu yang kita buat begini. Waktu itu dari YouTube 5 detik. Di sini 5 detik. Ini koil sudah hidup.
ya, koil sudah hidup. Berarti antara koil hidup dengan kontaknya bekerja kapan? Waktu. Ini dia, ya. Tapi kan koil tetap hidup. Berarti nanti di sini ada gelombang untuk kontaknya. Jadi kontak dari sini kosong, di sinilah baru kontaknya Hidup. hidup. Ya. Jadi waktunya ini. Oke. Ketika on ditekan, sebentar aja on ditekan. Ini artinya apa? Ini artinya on hanya ditekan sebentar. Tekan on sebentar, koil dapat sumber listrik dari hidup ya. Ya, hidup. Ya, tegangan ada terus. Itu kontak bekerja kalau on delay ketika waktunya terpenuhi. Bagaimana kalau off delay? Ya, off delay misalnya kita matikan. Ya, ada perintah mati di sini. Off, mati ini. Mati dia. Nah, maka yang off delay itu timernya mulai hitung setelah koilnya putus tegangan. Misal sampai sini misalnya. Di sinilah baru ini mati. Padahal koilnya udah mati kan? Ya. Tapi dia tak langsung mati. Kita penuhi dulu dia. Nah, kalau on delay beda. Ini dia hidup, tapi dia belum hidup. Karena waktu belum terpenuhi. Nah, itu perbedaannya. Kalau on delay pas jadi mati ini kontaknya tetap balik atau ini Nah, ini itu kita angkat tadi. Apa tuh? Sistem kontrol kita abaikan tadi. Kita bikin seolah-olah sekali tekan koil tapi hidup. Seharusnya kan ini harus bapak tekan terus ya. ya Pak? Harus bersamaan. Harus onnya harus hidup terus. Baru ini bisa hidup terus harusnya. Cuman tadi kita anggap dia pakai on yang ada pengunci. Tekan sebentar, dan dia hidup terus. Koilnya dapat sumber. Ya, bagus pertanyaannya. Memang kalau orang bisa baca ini agak bingung. Kan udah mati nih, kok masih hidup kan gitu. Bapak seharusnya harus ada lagi satu gambar pulsa. Untuk apa? Untuk mewakili tegangan. Jadi ketika on ditekan tadi, tetap tegangan dipertahankan. Itu artinya berarti rangkaian ini ada pengunci. Ya. Bingung Pak? Tak lah, karena dibawa ke sini aja bingungnya. Ya. Ini kan cuma gelombang pulsa saja. Ya. Jadi beda on delay dengan off delay. On hanya menjaga atau menahan kontak itu bekerja setelah waktu terpenuhi. Maksudnya itu dia menahan onnya. Ya. Misal kita mau hidupkan lampu, ya contohnya kita mau hidupkan lampu. Bapak tekan tombol on, ya. Sumber kan koil hidup. Itu lampu tak langsung hidup. Padahal bapak sudah tekan tombol on. Kapan hidupnya? Setelah waktunya terpenuhi. Nah, sekarang bapak punya tombol off, bapak matikan ini. Ya mati ini nih. Cuma lampu belum mati. Tunggu waktunya terpenuhi baru lampunya mati. Itu saja bedanya. Ya. Yang satu tunda on, yang satu tunda off. Paham sampai sini ya? Paham. Oke. Kemudian bagian-bagiannya Pak, ya. Ya bagian-bagiannya ini saja. Tak jauh berbeda dengan relay. Ya. Kalau untuk kontak sama untuk koilnya sama persis tak dengan relay? Sama persis, ya. Sama persis ya kontaknya sama. Maka nanti kedudukan itu yang kita pakai untuk praktek, kedudukan relay dengan kedudukan dia sama. Ya. Ada pertanyaan di sini? Tak ada ya? Masih seperti relay. Ya. Yang cuman kita tahu dia berbeda hanya di tunda kontak. Nah, ini Pak. Nah, ini gambarnya. Contoh. Tapi di sini menggunakan saklar tombol, tapi ditekan terus lah, ya. Ini contohnya. Ketika inputnya ditekan 1 detik, ya. Timer disetting 5 detik nih. Ketika input ditekan 1 detik, ya. Kontaknya bekerja ya? Setelah 5 detik. Setelah 5 detik bekerja. Setelah 5 detik bekerja ya. Tapi kalau hanya 1 detik dia mati lagi tak bekerja. Ya, tak bekerja. Kenapa? Karena sebentar. Nah, karena waktu 5 detiknya tidak terpenuhi. Ya, kita tekan sebentar 1 detik. Yang itu memang 1 detik kita matikan, dia mati lagi. Ya. Itu bukan tadi. Kalau listriknya hilang, jadi tidak bekerja. Kita hidupkan lagi, dia ulang dari awal lah. Nah, maka kita tekan yang ini kan posisi 1. Sekarang kita tekan posisi 2. Kita tekan agak lama. Berapa detik di situ? Bapak tekan 8 detik. Terpenuhi tak 5 detiknya? Terpenuhi. Akhirnya dia hidup. Ya, 3 detik aja. Karena tombolnya setelah 8 detik mati otomatis, dia cuma 3 detik kontaknya balik lagi.
Ya, ini kondisi untuk on delay. Ya. Kemudian off delay. Ya, ini off delay. Jadi ini timernya oke, ya. Ketika ada perintah mati, mana perintah mati di sini? Di situ settingnya 5 detik. Nah, Perintah mati yang kosong Pak. kan ini kan perintahnya mati kan, Ya, Pak. tapi dia tidak Tidak mati. ini tak mati dia, ditahan berapa detik? 5 5 detik, baru dia mati. Ya, sedikit aja bedanya. Nah ini kita tak lama-lama, kita langsung praktek. Tadi kita bagi beberapa kelompok. Latihannya sedikit aja. Ada on, ada off, kontaktor 1, TDR dengan kontaktor digandeng aja inputnya. Karena yang punya kita ini bapak tak bawa extensionnya, otomatis kan kita pasti kalau kesini kan berarti butuh berapa lagi? Kontaktor lagi yang 43, 24, ya. Repot, kita langsung aja sini. Rasa ini 15 menit selesai. Berapa kabel nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 kabel nih, ya. Ada pertanyaan tak sebelum ini? Tidak, Pak. Ya. Tapi sebelum itu ini dulu, ingat berarti ya kenapa? Ya. Bagaimana senjata listrik dapat terjadi? Ya ini. Kalau kita ini terjadi pada diri kita, ya. Helmnya warna-warni. Ya. Kita tersetrum itu karena arus listrik melewati tubuh kita. Ya. Maka nanti kalau kalian bekerja, jangan coba-coba tes sendiri sebelum ada ya. Karena keselamatan kerja adalah ya kalau menjadi syarat salah satu dalam pekerjaan listrik. Karena bahaya sengat itu yang kita pertimbangkan. Mungkin ada yang kulitnya kuat, jantungnya tak kuat, ya. Yang mungkin panas masih kuat ya, tapi jantungnya tak kuat. Banyak orang yang tangan yang putus, ada yang sekarang jadi tukang pemulung dia. Udah meninggal Pak. Dengar ya? Kita juga itu. Iya. Kapan? Udah lama Pak, udah beberapa bulan lalu lah. Oh, itu karena kerja listrik, Iya, setrum Pak. setrum putus. Putusan. Saya pernah juga dulu, adik kakak kelas ya, matikan support saya bilang. Sudah Pak, saya mau memutus kabel 3 pasang ya, mau kopek ya kan. Jadi, udah mati nih, sudah Pak, yang udah Pak, saya potong, jadi cutting itu, ya, cutting itu jadi kayak gini ya, kalau kita di cutting, cutting untuk kita praktek, ini habis nih, ompes. Untungnya tak ke mata, mau ngapain buruk. Apa ini? Nah, itu. Ya karena kita bukan mainan 105 volt ya di sini, ya. Ya. Tapi 3 Pak, 1 pasang dan 3 pasang. Kalau arusnya besar itu yang bahaya. Ya. Yang menghantam kita itu kan arus. Arusnya seperti sungai, ya. Sungai Batanghari dengan Sungai Kuantan itu sama-sama sungai, cuman arusnya yang berbeda. Ada yang arusnya itu kalau Sungai Kuantan kalau kita lempar sendal masih bisa kita ambil, masih bisa kita kejar. Tapi kalau Sungai Batanghari lempar lama aja jauh, ya. Nah, itulah arus listrik yang menghantam kita, ya. Cepat lambatnya itu, besarnya lagi, tambah kekuatannya. Kalau tegangan itu cuma polaritas, tegangan antara ujung ke ujung, ya, pin ke pin, terminal saja. Tapi arus itu yang berbahaya, ya. Nah, ini bahaya-bahaya, perlu Bapak sampaikan ya karena itu, karena dia termasuk dalam aturan dalam pekerjaan kelistrikan. Jadi ingat K3, nanti periksa alat, bahan, ya, yang bisa sampaikan. Nanti tinggal pilih yang mana katanya. GB dol. Taiwan, kerja ganda. Pakai ini tak? Suka-suka apa ya pakai aja tidak? Pakai tespen, pakai obeng bunga, ini sama meteran, ini tangganya, tespen, fitness, kabel hitam merah, campak kusman, Pak, kata bang. Tidak itu, ini, fitness, merah hitam, okta merah,
Nomor satu. Iya satu. Ya itu satu on. Terbalik. Udah jadi merah sama kuning. Dicek Pak, yang mana mau jadikan on dengan off kan? Kalau ini off kan ya dia harus Lewat saat kaki. Yang merah itu di bawah. kita tengah teman. Ini off kayak tombol off. Ya ini on. Iya betul. Ini harus sebenarnya masih berpikir ya. Oke, coba gimana cara kerjanya nanti? Belum ada sebelum. Ini dulu Mas. Belum ya. Ini jauh nanti. Gimana deh, Mas? Kalau Awal saat MCB dihidupkan, lampu 2 akan menyala. itu harusnya ya. Terus saat tombol on ditekan, kontaktor akan bekerja bersama dengan TDR. Menunggu waktu 3 detik. Saat setelah 3 detik, lampu 1 akan hidup. Kenapa harus Karena sudah di setel 3 detik. Saat ini belum kalian satu kemudian. Jadi betul menyala ya. Ada dua. Buka mari. Betul nggak? Tuh. Nah. Di bandar itu bulan. Tombol. Oke, untuk selanjutnya mengikuti. Main. Ini jauh tadi. Tahu. Siku tadi. Proses dari kalian tuh. Kita udah. Ini. Papannya cek berapa? Kertasnya balikin aja. Berapa tuh? Bisa satu. Kertasnya. Iya, sini Pak. Nah, situ tak ada. Kena kabel. Terbang tinggi lagi. Bulannya dibacakan. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan masing perwakilan kelompok? Baik, satu kelompok yang coba apa kesimpulannya hasil praktik kita ini? Kesimpulan yang kami dapat adalah belajar dan memahami tentang TDR on delay yang berfungsi untuk menunda hidup suatu tersebut. Oke, yang kita pakai hari ini yang on delay atau on delay? On delay ya. Tundanya yang kita, hidupnya yang kita tunda. Oke, kelompok lain apa yang bisa ditangkap? Menghidupkan lampu dengan menggunakan pendilai. Hidupkan lampu dengan menunda hidupnya selama 5 detik setelah waktu sedangkan lampu otomatis hidup. Kalau kamu tadi pakai berapa settingnya? 3, 5. Kalau kelompok Rian? 3. Kelompok Fitri, apa kesimpulannya hari ini? Bahwa fungsi dari TDR adalah menyalakan atau mematikan lampu atau motor menggunakan jeda waktu atau menunda atau menyala atau mematikan lampu. Oke, bentar ya. Jadi walaupun praktek kita sama, tapi kesimpulan dan bahasanya berbeda. Oke, dari hasil praktek tadi semuanya bagus dan lulus ya. Artinya apa? Tidak ada kesalahan ya. Paling cuman rapi tidak saja yang berbeda nilai yang mau kasih ya. Ada yang rapi tapi rangkanya oke, tidak ada masalah. Yang di awal-awal tadi bukan masalah. Itu TDR-nya yang kita pakai yang rusak tadi kita pakai di Korea. Ya, tapi kelompok selanjutnya kan karena pakai TDR yang sama ya tidak ada masalah. Latihan oke, ya, prakteknya oke. Kemudian untuk minggu depan pembelajarannya itu kita motor hidup bergantian sudah menggunakan TDR ini. Ya, makanya kalau yang hari ini kita tidak lulus, ya mungkin masuk ke pembelajaran selanjutnya.
untuk laporannya nanti jangan lupa, yang kemarin juga belum kumpul. Kan Bapak bilang setiap kali praktek laporannya ada. Di situ nanti bisa dapat nilai tambahannya, baru nilainya keluar. Nanti siapa yang remedi, siapa yang pengayaan nanti jelaskan. Ya. Misal ada yang merasa ini pelajarannya mudah, Pak, saya butuh proses kerja atau rangkaian kontrol yang lebih rumit. Jadi, ada pertanyaan? Ya, coba. Paham semua? Ya, jelas kita juga aman, tak ada yang terluka, tidak ada yang mati kena setrum hari ini. Ya. Kalau mati kena setrum, Bapak yang masalah juga. Ini kemana bu ini? Ada siswa yang mati ke setrum, biar aja. Atau biar tak ketahuan kita kubur aja diamnya. Kalau kita datang hari ini bu, tak tahu kemana. Sudah kita tanggung jawab. Kalau tidak ada pertanyaan, pembelajaran hari ini bisa kita akhiri. Kemudian saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya semua. Ya. Meski agak terlambat waktu sedikit tadi. Ya. Sebelum kita pulang, marilah kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Dan semoga pembelajaran hari ini menambah pengetahuan kita dan bermanfaat kita. Amin. Dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu, Pak.